Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di kitab Wahyu pasal 20 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Saya memberikan tema bersama Kristus menjadi Raja 1000 tahun. Bukan kita yang menjadi Raja 1000 tahun. Pada saat kita di bumi menjadi Raja, menjadi iman, sesungguhnya Tuhan yang menjadi Raja dan menjadi imam. Di sini waktu menjadi imam, menjadi raja, inilah saat kita menghadapi ujian. Bukan tanpa angin, tanpa badai, tapi tepat seperti yang dikatakan yang waktu Yohanes menulis surat kepada ketujuh jemaat dalam gereja dalam masa sulitnya, tetapi di masa sulit masih tetap menjadi raja. Sebab kunci maut telah diberikan kepada gereja. Di masa sulit tetap menjadi imam. Kalau tidak, bukan kita yang mendoakan, siapa lagi yang berdoa? Sebagai raja, sebagai imam, gereja terus menghadapi penganiayaan. Bersamaan juga dalam 1000 tahun ini. Jadi kita mengerti 1000 tahun bukan itu merujuk pada 1000 tahun atau setelah 1000 tahun Masehi, 2000 setelah Tuhan datang, 2000. Tapi di 1000 tahun dalam arti di kitab Wahyu dengan angka-angka dan penglihatan adalah satu, mempunyai makna yang lain. Bukan makna seperti yang kita ketahui biasa. Di ayat 19 dikatakan, Kristus dengan mengendarai kuda putih telah menang, dan kedua tangan kanan naga, baik itu binatang laut dan binatang dari bumi, mereka di atas mereka Kristus telah menang. Di ayat 18 yang terjadi di bumi, kamera jelas Roma bagaimana mengenai gereja-gereja, dan gereja bagaimana dengan setia mengikuti Kristus. Yang akhirnya Roma yang di saat pemerintah Roma. Tapi banyak perkara dengan mengungkapkan dengan bukan dengan Roma, kata Roma, tetapi kesensitif kita latar belakang supaya jangan melanggar hukum. Bahkan dengan Babel juga itu merujuk pada Roma. 1000 tahun ini 1000 tahun yang bagaimana, di mana setan dibelenggu. Jadi gereja giat untuk menginjilkan sebab setan telah diikat. Tapi kuasa yang diikat, tapi di bumi masih ada pengaruhnya. Dan kita melihat setan 1000 tahun kemudian dia tidak ada pertobatan padanya. Saat dia dilepas kembali masih melakukan yang sama. 1000 tahun hari yang dengan keunikan, di mana setan diikat. Apa yang dilakukan oleh gereja segera untuk menginjilkan, rejo menggunakan kuasa surgawi untuk menjadi raja, dan termasuk mengalirkan darah bagi
bagi Tuhan dan demi Tuhan untuk merebut jiwa-jiwa, dan juga untuk Tuhan memberikan kesaksian bagi kemenangan Kristus. Ini gambaran yang ke-6 di kitab Wahyu. Kalau kamu lihat pameran gambar lukisan, kamu lihat gambar garis-garis ini, anak domba yang menang. Sebelah tembok kanan, sebelah kiri, kalau kamu lihat di tembok lain gambaran yang dipajang, melihat Kristus telah menang dan bersama dengan orang-orang yang menang untuk memerintah atas bangsa-bangsa. Di sini dan di gambaran kelima, Kristus di sini mengadili pelacur besar dan juga binatang-binatang. Kamu lihat Kristus telah menang. Kristus bersama dengan gereja telah menang, tapi gereja masih tetap dalam ujian, percobaan. Gereja yang menang, dia akan menghadapi penganiayaan, tapi dia menang. Digambar lagi, Kristus telah menang. Di pasal 19, Yesus Kristus mengendarai seekor kuda putih sebagai pemenang. Ayat 20 dikatakan Kristus duduk di atas tatanya sebagai pemenang yang menghakimi orang mati dan orang yang hidup. Yang mati juga harus hidup kembali, menghadapi tahta penghakiman. Dan gambaran di akhir zaman, saya ingin memberi semangat saudara-saudari semua, bukan hari kiamatnya gereja, tetapi kiamatnya hari setan iblis. Jadi ada hari akhirnya. Jadi Kristus, demi kebenaran Kristus banyak menghadapi penderitaan, tetapi hari akhir akan datang dan setan dengan para penguasa-penguasa pengikut-pengikutnya di abad pertama dalam pemerintahan Roma, semuanya akan dihakimi. Baik orang mati, orang yang telah mati atau yang masih hidup, akan diadili di hadapan tahta Allah. Kita lihat cara membaca kitab Wahyu terus terulang, terus menguatkan gereja, menasehati gereja. Sekarang 1000 tahun Kristus telah menjadi raja. Kristus bersama dengan Kristus bersama menjadi raja. Kamu dan aku di zaman itu akan bersama Kristus menjadi sebagai raja. Dan di sini ada PPT bersama Kristus sebagai raja 1000 tahun. Di sini meneruskan gambaran surgawi, ya tentu di bumi yang kita alami gambaran yang lain. Tetapi yang di bumi yang kita alam kenyataan, di bumi, di surga gambarannya demikian. Ini adalah ruang kudus di surgawi. Ini lautan kaca, dan juga di bumi ada para orang-orang kudus yang di bumi yang dibunuh, tetapi di surga mereka memuji-muji dengan puji-pujian. Anak domba telah menang. Kemenangan bagi anak domba dalam jangka yang waktu yang panjang. Kita menanti, kita tetap bertahan, dan kita tetap percaya. Dan di seluruh kitab Wahyu saya merasa apa disampaikan atau sejarah dari Alkitab mengatakan apa? Pada awalnya manusia memilih pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tapi Allah mempunyai
memilih pohon kehidupan. Di dalamnya ada kehidupan dan kembali memberikan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Dia. Tapi pada akhirnya semuanya yang di bumi harus diperbaharui. Di Eden, Taman Eden harus dipenuhi dengan pohon kehidupan. Ini merupakan pilihan bagi kita yang memilih pohon pengetahuan yang benar dan yang jahat. Tetapi karena dan Allah juga memberikan pilihan untuk mengikuti pohon kehidupan. Kita lihat di poin pertama, setan diikat 1000 tahun. Kita lihat ayat pertama bagaimana setan diikat. Ayat pertama, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suara lantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya 1000 tahun. Adakah kalian membaca cara pengungkap dengan setan? Bagaimana dia menggoda? Dia dari awal telah menggoda manusia sebagai ular tua. Bagaimana dia bisa meraih menang? Bukan berulang lagi perang rohani, tapi di sini ada seorang malaikat yang kuat. Dia turun memegang satu rantai dan juga kunci menangkap dia. Jangan kita sendiri berpikir berapa lihainya perang rohani kita, tetapi di dalam dunia rohani semuanya telah ditetapkan. Seorang malaikat yang penuh kuasa mengikat naga ini dan mengurungnya di jurang maut dan dimeterai di atasnya supaya dia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Di sini menggunakan kamera yang lain menerangkan bagaimana setan dikurung ini karena kuasa kekuatan malaikat Allah yang mengikat dia dan menutup dia, meteraikan dia supaya jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir 1000 tahun ini. Kemudian ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kita dalam 1000 tahun, kita tahu suatu hari dia akan dilepaskan. Poin pertama ayat 4 sampai dengan 6, di waktu ini, waktu setan yang diikat, Kristus bersama para orang-orang bersama para jemaatnya memerintah 1000 tahun. Di sini ada orang karena agamanya ditangkap, siksa, bahkan mereka harus mati martir. Di sini memberitahukan kepada kita semuanya telah ditentukan. 1000 tahun Kristus memerintah sebagai raja. Jadi di surgawi, bukan kita seorang diri, bukan hanya kita yang menghadapi kuasa yang jahat, tetapi semuanya hanya sekilas mata. Di depan mata kita lihat seperti nyata, tapi tapi dunia rohani lebih nyata lagi. Di bumi hanya mencerminkan apa yang terjadi di surgawi. Ayat keempat, lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini bukan kuasa Kristus, tetapi di dalam 1000 tahun ini yang bersama dengan Kristus sebagai Raja telah duduk di atasnya, memberikan kuasa untuk menghakimi. Di bumi kita seperti dihakimi oleh pemerintahan, kita seperti diuji. Apakah kamu percaya Kristus? Adakah kamu serakah
Adakah kamu dengan menggunakan nama gereja menipu persembahan orang, tetapi kenyataan gereja menghakimi pemerintahan? Jangan ngakak, tidak ada yang melihat. Jangan mengira mendapatkan kekuasaan atau pengaruh dari perekonomian, sebab yang menang telah duduk di atas tatanya. Di sini dikatakan tahta, bukan satu tata. Jadi ini bukan tata Kristus, tetapi tata para orang-orang kudus yang memerintah bersama dengan Kristus sebagai Raja. Kemudian aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patung dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangannya, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Di dalam 1000 tahun ini, orang-orang yang hidup kembali, termasuk kesaksian dan karena firman Allah, yang dipenggal kepalanya, yang tidak pernah menyembah binatang atau yang tidak menerima tandanya, mereka hidup kembali. Dan hidup kembali ini bagaimana kita memahami? Dulu kita tidak memiliki hidup kembali. Kita percaya Yesus, kita memiliki kehidupan hidup kembali. Dan hidup kembali ini ada padamu dan aku. Aku tidak tahu, adakah kamu ada kesulitan? Adakah kamu merasa sekarang kamu hidup kembali? Kuasa kehidupan Kristus telah aktif di dalam kita. Jadi kamu dan aku bersama Kristus sebagai Raja. Terlebih dahulu Kristus yang hidup kembali dari matinya dan memberikan kuasa kepada kita. Ini mengatakan bukan hanya yang akan datang, tetapi kuasa kebangkitan ini ada pada kamu dan aku. Kalau perkara ini sekarang tidak terjadi, hidup kembali itu pada masa yang akan datang, bagaimana cara kamu memandang? Bagimu, hidup kembali itu masa yang akan datang atau sekarang? Masa yang akan datang atau sekarang? Apakah kamu telah hidup kembali? Di dalam Kristus kamu mengalami kemenangan kebangkitan. Dia bukan di surga memerintah tetapi sebagai raja, tetapi dia ada di dalam hati kita sebagai raja. Kebangkitan kita mempunyai kehidupan yang bebas dan peperangan. Kehidupan Kristus ada di dalam kita. Setan tidak berkuasa untuk mengambil kehidupan hidup kembali, tetapi dia mau menggoda, menggoncangkan kehidupan kita supaya kita takut mati, serakah. Mengapa banyak orang yang percaya Tuhan Yesus? Karena mereka tidak mau ke neraka. Tetapi kamu hari ini kamu hidup di dalam kehidupan neraka atau surga. Hari ini kamu bisa bersama dengan Kristus menang, bukan masa yang akan datang. Kalau kamu demikian, apa yang dikatakan Rasul Paulus? Kalau demikian, ada baiknya kita setiap hari hidup dengan makan minum pesta pora. Tetapi kita hari ini telah hidup kembali dalam Kristus, bahkan telah menang. Mengapa dalam menghadapi perang kita merasa sulit? Karena manusia lama kita yang selalu mengaktifkan kita supaya kita hidup lebih enak lagi, makan lebih enak lagi, bukan bisa seperti orang dunia gemuk dan lincah. Kalau Yesus Kristus berkata, kamu makan dan minum saja, di kitab Korintus pasal 15 ada dikatakan. Tapi kita tahu setan berperang melawan kita, berperang menghadapi manusia lama kita. Paulus berkata, aku menderita, siapa yang bisa menggantikan aku, melepaskan manusia lamaku ini? Aku mengandalkan Kristus yang telah hidup kembali.
yang memberi kemenangan. Ini bukan akan yang hanya maksud yang akan datang, tapi Paulus sendiri telah mengalami. Mungkin kita juga selalu terpotong. Ini masa yang terpotong atau terpisah-pisah. Ini masalah yang akan datang. Seperti Raymond katakan, setiap hari aku berbuat dosa, apakah diselamatkan? Tidak ada lagi perkara ini, sebab di dalam Kristus kita telah hidup kembali. Kuasa Kristus hidup kembali telah diberikan kepada kita, bahkan kita bisa menginjak ular dan kalajengking bersama Kristus sebagai Raja. Ini di zaman-zaman para evangelis, di waktu dimana mereka mendirikan gereja, di zaman belajar menjadi imam, di zaman menjadi raja. Ayat ke-6 dikatakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kerajaan yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Memerintah sebagai raja bukan masa yang akan datang, dan menjadi imam bukan akan masa yang akan datang, karena kita telah hidup kembali. Yang bagian pertama ada bagian kamu berbahagialah, kamu diberkati. Adakah kamu mengalami kebangkitan yang pertama? Yohanes menulis bagi gerejanya kepada 7 jemaat. Dengan Kristus yang menang kuasa kebangkitan, kuasanya diberikan kepada gerejanya. Kristus yang memberi kuasa. Ini terus diulangi, menggunakan setidak 6 kali meraih kemenangan pada Kristus. Tetapi kali ini menerangkan bukan hanya kemenangan Kristus, tetapi Kristus bersama dengan gerejanya menang dan memerintah sebagai Raja. Kristus adalah kemenangan utama, kemenangan di satu komunitas rohani surgawi. Di dalam situasi ataupun sejarah ada dalam kuasa tangan Tuhan, dan ini bukan pertama kali dikatakan. Dari awal hingga akhir Dia terus melihat untuk menjaga gerejanya, yang memberikan kuasa kemenangan bagi gerejanya. Kemenangan, memberi kuasa dan kebangkitan bagi gerejanya. Ayat 7 sampai dengan 11. Setan masih dilepaskan. Dia sifatnya tidak berubah. Dia tetap menyesatkan manusia. Mengapa dia menyesatkan? Sebab manusia memilih pohon tentang yang jahat dan yang baik. Kita tahu dia menggoda manusia. Kita tahu ini suara dari setan. Manusia diberi kebebasan. Allah memberikan kita untuk memilih. Kita punya kebebasan memilih Allah, tetapi kita seringkali menggunakan kebebasan memilih kita untuk memilih apa yang ingin kita inginkan. Kita lupa kita hidup di zaman kita sekarang. Kamu hidup di zaman kedisnatian, atau kamu hidup di daerah Shenzhen, atau kamu punya pilihan untuk memilih di sebelah Shenzhen yang lain. Kamu sebagai orang Asia, menjadi orang Asia, kamu ada pilihan untuk menjadi orang Asia. Sesungguhnya yang kita dapat pilih itu ada batasnya. Kita harus belajar
untuk menghargai, merangkul dalam ruang yang Tuhan memberikan kita pilihan. Atau seperti kalau aku sebagai seorang perempuan karena kegagalan dalam pernikahan, aku operasi untuk menggantikan genderku menjadi seorang laki-laki. Atau seorang anak, atau kamu berkata seorang yang dewasa, kamu berkata aku lebih suka hidup di masaku umur 18 tahun. Setan menggunakan cara kebebasan memilih untuk terus menyesatkan, menggoda kita. Menggunakan kebebasan memilih untuk menyesatkan kita. Kita tidak tahu untuk memuji-muji Allah dan bersyukur. Kita tahu menjadi manusia seperti beban yang berat. Merasa menjadi manusia bukan hal yang bersukacita. Jadi di dalam kita terus memilih. Pilih sana, pilih sini. Tapi akhirnya Allah memberikan kita hidup. Gunakanlah kehidupan kita dengan baik. Di kitab Efesus dikatakan kebangkitan Kristus memberikan kasih karunia kepada gerejanya. Kamu harus menggunakan karunia kasihnya. Mungkin kamu akan iri pada orang lain karunia kasih yang diberikan kepada orang lain, tetapi kamu tidak menghidupkan dirimu sendiri. Kamu hanya memilih. Seperti anak perempuan yang belum menikah. Anak laki-laki ini baik, mungkin itu yang lebih baik, bukan yang itu mungkin lebih baik lagi. Kita menuruti arahan dari Roh Kudus, menghidupkan kehidupan, hidup kembali, hidup yang bersyukur dan memuji Allah. Di dalam 1000 tahun hidup kita menghadapi ujian, kita hidup dalam kehendak Allah membangun gereja. Dan saya merasa dengan keselamatan kita bukan cuma perkara kita sendiri, tetapi kamu dan orang rumahmu semua diselamatkan. Kita dalam komunitas untuk bekerja sama, saling membangun, saling menguatkan. Kalau kita masuk gereja, kita mungkin tidak mengerti apa yang dimaksud dengan gereja. Dan di dalam saling ada hubungan, baru hidup kita bisa disempurnakan. Lalu setelah 1000 tahun itu setan dilepaskan dari penjara. Ayat ke-8, ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Kan kadang kita juga tidak tahu apa yang kita mengejar Gog dan Magog. Kalau kalian ingin tahu, silakan lihat di kitab Yehezkiel. Kekuatan bumi mencari Gog dan Magog, yaitu dari berbagai suku, bangsa. Kuasa Roma sampai ke Gog, sampai Persia, sampai ke Saudi Arabia, sampai di sebelah utara. Ini pemerintahan Roma, jumlah mereka banyak seperti pasir di laut. Semua harus menyembah Kaisar adalah Allah, dan juga bersama dengan Kaisar untuk menyerang gereja. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan orang-orang kudus di kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Kita melihat Kaisar yang sangat kejam. Tapi peperangan ini kita tetap terus mengikuti anak domba, maka akan ada langit
dari langit turun api menghanguskan mereka. Kalau kita tahu bagaimana kota Roma dibangun dan bagaimana diruntuhkan, maka kamu akan tahu apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu. Kota Roma dihancurkan, dihanguskan oleh api. Dalam sejarah, kekuasaan yang menentang Allah akan terus muncul. Tapi akhirnya di ayat ke-10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Mereka akan berada di lautan api selamanya bersama dengan binatang dan nabi palsu yang orang-orang mengikutinya. Dan 1000 tahun ini, apakah itu? Bukan masa depan 1000 tahun. Rupanya kita hidup dalam 1000 tahun dalam Tuhan berkuasa menjadi raja. Dalam sejarah, dalam bingkai ini punya makna. Kuasa setan dalam kendali Allah. Sebagaimanapun dia menakutkan kita, bahkan membunuh tubuh kita, Kristus telah berkata, yang kehilangan, yang bisa membunuh tubuh tidak perlu takut pada dia. Dan kedua, dia menyatakan kepada manusia di dalam 1000 tahun orang akan tidak percaya Tuhan sampai penghakiman, yang hukuman yang terakhir. Mereka tetap memilih untuk tidak percaya pada Tuhan. Berapa besar atau kecil kesal tidak perlu diperhitungkan. Dalam sejarah gereja ada Injil diberitakan, mereka tetap tidak percaya, mereka akan memikul dosa-dosa mereka. Dan bukan karena ditambahkan dosa atau memikul dosa-dosa orang lain, tetapi mereka sendiri yang harus memikul diri dan sendiri. Dalam di penghakiman ada orang yang dimarahi atau ditolak. Bagi yang bisa memilih, mereka diselamatkan. Tapi ini bukan pilihan yang terakhir. Di dalam 1000 tahun, setiap hari hidup dalam kehidupan, hidup bagaimana hidup bersama Kristus sebagai Raja. Poin yang ketiga, di kehadapan para orang-orang kudus diberitahukan sesuatu. Kita mengarai kemenangan bukan mengandalkan diri kita sendiri. Kalau tidak, kita hidup bersama dengan hidup orang-orang yang hidup dengan keinginan sendiri, menggunakan keinginan kita, darah daging kita hidup. Tetapi kita semua karena oleh darah anak domba, oleh anugerah Tuhan, bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kebenaran Kristus membuat kita menang. Dan sampai akhirnya dinyatakan kepada seluruh alam ini, kemenangan atau tidak menang itu adalah pilihan darimu. Setiap orang telah mengambil kesalahan yang salah, memilih pohon tentang yang jahat yang baik, tidak memilih dalam pohon kehidupan. Allah telah menggunakan sejarah yang cukup panjang menanti pertobatan manusia, tapi masih tetap memilih pilihan ini. Aku memilih pohon tentang yang jahat yang baik, tidak memilih pohon kehidupan. Dan hari ini, apakah pilihanmu? Apakah kamu memilih pohon kehidupan? Apakah pilihan Allah itu? Allah memilih salib. Inilah pohon kehidupannya. Dia telah memberikan nyawanya bagi kita. Di dalam hak kebebasan kita, adakah kita mati untuk dia menyerahkan nyawa kita untuk kita? Apakah kita berjalan dalam jalan salibnya Kristus? Adakah kita tetap memilih menjadi pohon kehidupan?
Apakah kita sungguh tahu kita orang yang telah hidup kembali? Dalam 1000 tahun ini semua dinyatakan di dalam hati kita. Apa yang kita pilih? Apakah kita mengikuti di poin yang keempat, yang menggunakan tahtanya untuk hukuman terakhir? Tahta putih yang besar. Gambar ini saya ingin lihat begitu banyak orang. Mungkin 144.000 orang, atau itu sebagai wakil dari jumlah atau jumlah yang sangat banyak ini sebagai wakil. Dilihat orang semua di dalam seperti lautan. Tapi tata ini kebenaran adil. Tata yang sangat besar melebihi dari lautan manusia. Ayat 11 dikatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Segala yang dinajiskan, dunia yang dinajis, semuanya lenyap. Dunia material lenyap semua. Penyedosa kita menajiskan dunia. Kita bisa menang, kita bisa mendapatkan hidup kembali. Tapi akhirnya kita hidup melepaskan ke daging kita. Kita hidup sebagai tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita mempunyai sifat Kristus. Dan juga melewat beberapa tahun pertumbuhan dan sifatmu hidup dalam Kristus. Kamu tidak akan menjadi orang lain. Kalau kamu Peter, kamu tetap Peter. Kalau Raymond, tetap Raymond. Tapi hanya Peter dan Raymond yang seperti Kristus, lebih kemuliaan Allah ada padanya. Kamu tidak akan mempunyai roh yang menjadi roh yang melayang-layang, ini siapa, itu siapa. Semua yang material, semua yang dinajiskan akan berlalu, akan lenyap. Kemudian, dan aku melihat orang-orang mati besar kecil semuanya hidup kembali. Bagi semua orang yang mati akan hidup kembali. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Semua orang harus menghadapi, tapi kita bersukacita kita dapat menghadapi oleh karena keadilan Allah, kebenaran Allah pada kita, bukan karena kamu sanggup lakukan, tetapi karena darah Kristus ada di dalam kita. Kita hidup dalam hidup kita mengalir darah Kristus. Dan hal yang tidak adil, yang tidak benar, yang tidak memilih kehidupan, yang memilih pohon tentang yang baik, yang jahat, memilih jalan sendiri, menurut perbuatan mereka akan dihakimi. Semua orang harus menghadapi, dan yang berdiri di depan tahta putih yang besar ini, kita tidak dapat bersuara lagi di saat itu. Di masa hidupmu diperlihatkan di depan matamu. Kamu berdiri di sebelah kanan atau kiri. Tidak perlu menghabiskan waktu untuk menghakimi orang. Di masa hidupmu, dengan cepat kamu akan melihat kehidupanmu.
Adakah kamu mendengar cerita yang demikian? Di masa hidupku, aku hidup di salib, di pohon kehidupan, atau hidup di bawah pohon pengetahuan yang benar dan yang jahat, hidup dalam dosa, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu ayat 13, maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Semua orang akan dihakimi. Semua orang akan hidup kembali dan dihakimi, termasuk juga dalam naga dan binatang itu. Lalu kalau yang tertulis nama binatang itu, mereka akan dilemparkan ke lautan api. Tapi yang setiap orang yang tidak diketemukan tertulis setiap orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan dalam lautan api. Semasa hidup kita, dalam mungkin hanya berapa menit ini semuanya diperlihatkan hidup kita. Kita dalam berapa menit kita melihat seluruh kitab Wahyu. Di akhir masa, yang dihakimi bukan kamu dan aku, tapi menghakimi naga tua itu. Orang-orang yang tidak mau percaya, orang-orang yang memilih tidak percaya, ya mereka yang memilih tentang pengetahuan pohon tentang yang jahat yang baik. Perkara yang tidak adil akan masa akhir bagi kita. Kita telah bersama Kristus hidup kembali, bahkan menjadi raja. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita bagaimana menjadi raja dan menjadi imam-imam. Kita bersama menyembah Tuhan.
Yesus, kami memuji Engkau menjadi Raja. Kami terima kasih memuji Engkau adalah Raja. Mohon Engkau tolong kami waktu kami masih di bumi. Kehidupan-Mu di dalam hidup kami ada Engkau menjadi Raja, membimbing kami, menolong kami. Terima kasih Yesus. Mari saudara sama kita memuji Tuhan Allah kita dengan suara yang bisa kita dengar, sebab Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kita dan Dia bersama kita. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Kami memuji dan kuasa hidup-Mu ada di dalam kami, dan pada saat kami belum mengenal Engkau, Engkau telah memilih kami, dan kuasa hidup Kau berikan kepada kami, dan pengharapan Kau berikan pada kami. Dulu kami sesat, tapi Engkau memberikan kami hidup banyak, gambarannya semarak dan kemenangan. Tuhan, aku bersyukur Engkau tetap menuntun kami, setiap orang menuntun kehidupanku. Aku berterima kasih bukan hanya memilih hidup kembali karena Engkau, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami kembali bisa mereka dibangunkan, sebab Engkau Allah yang hidup. Kami memuji Engkau, dan aku melihat Tuhan, kami berserima. Aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, yang kepadanya diserah kuasa untuk menghakimi kami. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya, dan karena kesaksian tentang Kristus, oleh karena firman Allah yang tidak menyembah binatang dan patung, yang tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai Raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tuhan, aku berterima kasih Engkau telah memilih kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kuasa bagi kami. Dan juga Tuhan, saat ini kami mohon Engkau agar kami bisa masuk di dalam kebenaran ini, dan agar kami hidup dalam gambaran ini bukan hanya gambar di wahyu. Roh Kudus, kiranya saat ini apa yang ayat kami baca satu persatu Engkau pahat di dalam hati kami, agar kami melihat Tuhan, kami juga ada di atas tahta. Tuhan, tolong kami. Di bumi kami ada menghadapi penganiayaan dan penderitaan, tetapi kami dan juga di bumi juga kami melihat orang-orang yang mati dalam kegelapan. Tapi Tuhan, Engkau memberitahukan kepada kami di dalam Engkau ada harapan. Bahkan di dalam saya merasa dalam hari saudara-saudari semua di dalam hidupmu masih merasa dalam kematian, mungkin sakit penyakit, dan saya merasakan kamu dalam sakit penyakit, bahkan merasa seperti mati. Dan di antara saudara-saudari semua dalam hubungan, kamu merasa seluruhnya kecewa, hubungan pernikahan atau hubungan dalam pengembalaan, anggota selmu mungkin ada yang meninggal dalam hidup kita, dalam kekecewaan, putus asa. Tuhan, Kau berikan kuasa kebangkitan bagi kami. Engkau memberikan pada kami masa hidup 1000 tahun yang memerintah sebagai Raja bersama Kristus. Tuhan, Engkau memberitahu kami ini mempunyai kekuatan. Sekarang kami pun hidup dalam 1000 tahun. Masa 1000 tahun ini membawa kuasa mengatasi segala kematian. Kalau hari ini Roh Kudus menerangimu, kita tahu hidup kita dalam 1000 tahun, tetapi kamu belum dapat menerima atau kurang percaya. Saya mengundang kalian untuk
Yang di arena silakan maju ke depan, dan juga yang di online letakkan tanganmu di atas hati. Tuhan, di dalam kami tahu hidup kami ada Engkau sebagai Raja, tetapi ada bagian dalam hidup kami belum menyerahkannya kepada Engkau. Kami dalam hidup dalam keegoan kami. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Tuhan, Engkau tahu akan hidup kami disesatkan. Tuhan, ampunilah kami terhadap kami kehilangan harapan. Terhadap orang rumah kami tidak ada kehilangan, kami tidak ada lagi harapan menghadapi sakit penyakit, lebih kepada kaki tangan kami perlahan-lahan yang kami rasakan menuju pada kematian. Tuhan, ampunilah kami, mohon Engkau selamatkan kami. Kami mau hidup dalam kebangkitan, kuasa kebangkitan. Kami tidak mau menggerutu, kami tidak mau oleh karena sakit penyakit kami menggerutu, dan juga tidak ke kerajaan kami menggerutu. Tuhan, bebaskanlah kami dalam hidup kebangkitan, sehingga memberikan pengharapan bagi kami. Mohon Engkau sembuhkan kami semua, sembuhkan sakit penyakit kami, segala menggerutu akan kami pikirannya negatif. Tuhan, Engkau berikan kami kuasa kebangkitan agar kami menjadi orang yang sebagai umat Kristen yang penuh dengan iman. Tuhan, Engkau tolong kami perlu akan Engkau. Roh Kudus, Engkau terangi kami, walaupun kami diselamatkan di kami yang tidak berdaya, putus asa, tidak percaya, kelemahan, banyak lagi godaan. Yesus, kami datang di hadapan tahta-Mu. Di saat Engkau menerangkan kami di bagian mana kelemahan kami, Roh Kudus, terangilah kami agar kami seluruh bisa bertobat kembali pada Engkau, dan sungguh-sungguh tahu Engkau yang memberikan kuasa kehidupan bagi kami. Engkau memberikan kuasa bagi kami bersama dengan Engkau menjadi Raja. Tuhan, beri kami agar tahu agar identitas kami selain sebagai anak Allah, dan juga kami bisa menjadi sebagai Raja bersama dengan Engkau, dan juga identitas kami sebagai iman. Tuhan, Engkau tolong kami. Roh Kudus, Engkau tolong kami. Ada lewat di Wahyu pasal 20 ini kami mau kembali bertobat dalam kehidupan Tuhan, agar kami memilih jalan salib-Mu. Dulu kami memilih di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi Tuhan, kami memilih berjalan di jalan pohon kehidupan. Tuhan, tolong, berterima kasih, terang-Mu, kuasa-Mu, dan kebebasan-Mu. Kau berikan anugerah pada kami agar kami seluruhnya kembali, dan jiwa, roh kami, raga masuk di dalam kebangkitan Kristus. Saya mengundang saudara untuk ikut kita deklarasi, kita harus kembali pada Tuhan Yesus. Ikuti doaku. Tuhan Yesus yang terkasih, hari ini lewat firman-Mu, sungguh tahu aku bersama dengan Engkau sebagai Raja. Aku telah berdiri dalam kehidupan Tuhan yang hidup, punya kuasa dan kekuatan bisa membawa bumi dan orang-orang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak segala putus asaku, segala kelemahanku, segala ketidakpercayaanku, segala ketakutan dan juga mundur. Dalam nama Yesus aku deklarasikan, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa tubuh kebangkitan Yesus dan kehidupan Yesus telah menebus aku, bahkan telah bersama dengan Kristus menjadi Raja sampai selama-lamanya. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Anak domba Allah telah hidup. Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan yang hidup. Kami bersyukur dan kami pada saat menolak segala kegelapan yang kuasa yang bukan milik Allah, yang suara bukan milik Allah. Kami kembali percaya kepada Engkau, berharap kepada Engkau. Saudara-saudari semua, malam ini adalah kebaktian Purim. Kita nyatakan hari mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kami nyatakan urapan mengalahkan kemenangan. Mari kemenangan ada pada kami. Dan pesan dari Queen and Raja dan Ratu, ini pesan ada pada kami. Kita punya doa. Kita berdoa, kita bangkit untuk menginjilkan, mengundang orang-orang untuk melihat drama ini, musik, dan juga kedua lebih banyak lagi orang-orang, teman-teman baru datang ke gereja, bertemu dengan Allah, meraih untuk mendapatkan Injil ini. Dan dimulai di malam hari ini, di hari Purim, King and Queen bagian yang kedua. Kita berdoa untuk musikat itu mau berjalan dengan lancar. Satan telah diruntuhkan, kita makan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan, kami berterima kasih. Kita lewat Purim kita terima urapan mengalahkan kekalahan, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kemenangan-Mu ada di tengah-tengah kami. Mari bersama saya mengundang kalian bulan 1 sampai bulan 6 kelahiran-Mu. Kita berdoa untuk seluruh suasana di akhir zaman ini. Saya mengundang kalian untuk berdoa untuk Timur Tengah, dan bulan 7 sampai 12 kita berdoa untuk Amerika agar Tuhan memberikan belas kasihan bagi mereka. Syara para dada syara gani syara gani papa dada syara dada syara gani syara para dada syara gani syara dia syara terus ya la syara pada dia syara papa dada syara. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau di tahun ini. Di awal tahun, Nabi telah berkata kepada kami akan banyak bencana yang datang dengan tiba-tiba dan berperangan. Dan hari ini satu persatu dinyatakan dalam kami. Dan di Timur Tengah, tempat-tempat bermasalah, timbul hal yang tidak mudah, dan seketika serangan-serangan datang di seluruh di Iran. Suasana di Timur Tengah, kami juga ingin anugerah dan belas kasihan-Mu. Tuhan, mohon pada Engkau api kebangkitan daripada Timur Tengah. Tuhan, Engkau hentikan segala untuk pembenaran. Jaga pada gereja kami, jaga umat-Mu di Timur Tengah bangkit, mereka tetap berdiri, tetap tegar setiap, dan juga akan serangan peperangan, segala kebencian, segala semuanya Tuhan yang ada di Timur Tengah ini dalam hentikan. Tuhan, kami nyatakan juga Amerika Engkau pilih Engkau, dan kami percaya ada, dan Amerika punya kuasa. Mereka berikan hati mereka ada pada Kamu, dan agar mereka dan dalam Tuhan Yesus nyatakan segala peperangan berhenti. Tuhan, berbelas kasihan Tuhan, agar kami berdiri sebagai imamat yang rajani untuk berdoa bagi Timur Tengah. Berdoa Tuhan agar sekarang bukan hanya satu daerah, tetapi mereka telah isolasi semua perminyakan, semua henti keikat semua ya, dan juga sekekuatan harus dibuka sepolisi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan, kami terus percaya kepada Engkau. Engkau berkata umat-Mu akan damai Yerusalem ada pada mereka. Berkat seluruh negara-negara, semua negara ada di dalam tangan-Mu. Segala pekerjaan setan semuanya harus berhenti, dan beri kami api doa kepada kami dan terhadap seluruh kami itu tidak tahu siapa benar siapa salah. Kami pun segala penghakiman, segala kebenaran sendiri kami hanya kepada Engkau. Hanya Engkaulah yang benar dan adil. Di seluruh bumi, suasana dunia ini menjadi saksi bagi kemuliaan. Buang segala keegoan kami, menghakimi, buang semuanya dengan pandangan pohon kehidupan, melihat suasana sekarang ini, sebab Injil hendak diberitakan. Lebih banyak lagi orang percaya kepada Allah, sebab ini kehendak-Mu, dan agar semua orang diselamatkan, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dan kami nyatakan api kebangkitan rohani api kebangkitan rohani menyala di Timur Tengah. Tuhan, di akhir zaman Engkau tolong kami di dalam situasi apapun. Kami terus bersandar kepada Engkau dan percaya pada Engkau. Kita terima berkat
Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu menghadapi ke bencana di bumi ini. Engkau tetap berdiri teguh. Tangan yang kamu sebagai identitasmu sebagai imam, sebagai imam yang rajani berdoa untuk suasana di dunia ini, dan hidupmu meraih kemenangan dan hidup kembali, hidup setiap hari. Setiap peperang harus harus lenyap dan terima berkat damai sejahtera dari Allah. Dalam kacaunya situasi ini, Allah terus memakaimu agar kamu mengalami kelimpahan dan berkat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.